Allah. Senang banget, terima kasih banyak buat semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindakan Dirahmati Allah yang ada di rumah gimana kabarnya, baik? Yang di sini baik? Yang di rumah gimana? Baik, alhamdulillah. Oke, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, Masya Allah, alhamdulillah senang banget. Hari ini kita berada tepatnya di Pondok Pesantren Santi Asromo. Dan hari ini Masya Allah buat semuanya yang hadir di sini dan juga jamaah yang ada di rumah ya. Kita akan membahas tentang tema yang bagus banget, yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah, yuk sudah saatnya kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya. Ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di sini. Jamaah. Iya. Nih ya, semuanya nih buat pelajaran yang di rumah maupun yang ada di sini. Ini kita tuh agak sulit. Yang namanya mendidik anak, apalagi nih teman-teman semuanya ini masih jadi anak juga ya. Suatu saat nanti semua yang ada di sini akan jadi orang tua dan akan mendidik anak. Terutama anak perempuan. Terus bagaimana nih ya menjaga yang namanya pandangan agar terhindar dari atau mungkin dijauhkan dari yang namanya keburukan. Nah ini kita perlu mendengar nih mungkin pesan-pesan dari guru-guru kita yang kita minta duluan hari ini. Mohon izin Ustadz Maulana buat ikut. Izin Habib, Ustaz Sam, dan guru-guru kita yang ada di sini. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Kalau mau mengenali orang, lakukan 3 hal. Nginaplah di rumahnya. Yang kedua, seperjalananlah. Yang ketiga adalah berbisnislah dengannya. Mohon maaf, kalau pertanyaannya bagaimana penjagaan menutup aurat itu? Ingat, kata-kata menutup aurat. Sulap Ustaz. Ini namanya menutup, Oh menutup benar. bukan membungkus. Oh. Yang diminta oleh agama menutup aurat, bukan membungkus. Karena banyak orang pakai baju tapi kelihatan lekukannya. Kalau ini apa? Mike. Mike. Mic. Mic. Kenapa? Karena ketahuan bentuknya. Ini bukan menutup, membungkus. Ini tidak dibenarkan. Yang diminta oleh Islam menutup. Oh iya. Ini apa? Itu Mike. Mike. Siapa yang bilang? Wah. Yang diminta adalah menutup. Maka untuk mengajarkan bagaimana anak menutup aurat, yang pertama pembiasaan. Dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Jangan, aduh, dibiasakan. Dibiasakan, apalagi sudah, mohon maaf, balik harus tutup aurat. Lalu diberikan penjelasan tentang aurat itu. Bagaimana bahayanya kalau orang membuka aurat. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Berapa yang melihat auratmu, segitu dosamu. Makanya laki-laki tutup aurat. Tutup aurat. Pak, tundukkan pandangan. Kalau wanita tutup aurat. Dan yang ketiga adalah jadikan ini adalah bentuk kewajiban. Oke? Oke. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Jadi penjagaan aurat yang pertama adalah pembiasaan, kemudian bahayanya kalau tidak menutup aurat, dan yang ketiga adalah jadikan itu suatu kewajiban. Kewajiban. Oh mantap.
Oke, saya mau kasih kesempatan sama yang ada di sini. Yang mau bertanya sama guru-guru kita boleh Ustadz Syam, Habib Muhammad, Ustadz Maulana. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya yo. Wah, Masya Allah. Bentar. Ladies first. Berarti sebelah sini. Yuk silakan yang pakai kawat gigi mbaknya. Yeay. Boleh maju sini. Oke, maaf ya Bib, Ustadz Syam, sini oke. Siapa namanya? Coba kita kasih lihat ke depan dulu sekalian. Nama saya Laila. Namanya? Laila. Maulana. Tingginya pas. Tanyain dulu kelas Iya. berapa? Kelas berapa Laila? Kelas 2 SMP. Duduk lagi. Kakek nenek, kakek cucu. Duduk lagi. Taura. Gurunya aja, jangan muridnya. Silakan Laila pertanyaannya. Oke, kan biasanya gini ya Ustadz. Ya. Kalau anak pesantren kan biasanya soleh-solehah insya Allah, amin. 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 Tapi yang namanya godaan kan pasti sangat banyak gitu. Gimana caranya agar kita itu bisa bertahan dalam keistiqomahan, apalagi dengan banyaknya godaan di luar sana gitu. Oh gitu. Iya. Jadi karena masalah pergaulan sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi godaannya kadang-kadang dari temannya sendiri gitu. Laila termasuk orang yang tergoda atau bagaimana? Laila tergoda. Ya, itu aja pertanyaannya Laila. Ya, terima kasih banyak Laila. Boleh duduk Lailanya, silakan. Makasih ya. Jadi tentang pergaulan Ustaz Syam. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ini, mohon maaf ya, kadang-kadang di rumah sama orang tuanya dari udah bener ya kan. Pada saat keluar dari rumah, nah temen ini sangat mempengaruhi banget. Dan susah banget untuk istiqomah. Bagaimana Ustaz Syam? Tipsnya nih, Ustaz Syam kan juga bergaul kan di Jakarta. Harus. Iya kan? Tapi kan banyak juga godaannya kan? Banyak pasti. Gimana caranya buat istiqomah? ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Maka kata Allah dalam Al-Quran, banyak orang menyesal di hari kiamat dikarenakan salah pilih teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku, kata dia, karena seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Maka ternyata pengaruh teman itu sangat luar biasa bagi kita. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya istiqomah, maka istiqomah itu adalah sesuatu yang kita harus latih. Tidak bisa instan istiqomah itu. Ya, seperti keimanan yang kadang naik, kadang turun. Maka al-iman yazid wa yanqus. Naik, kadang bertambah, kadang juga berkurang. Bertambah dengan amal soleh. Maka kalau mau istiqomah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mohon izin kepada para kiai yang hadir, ustazah, ya para asatidzah yang hadir, maka kata ulama, tambahkan keimananmu dengan amal soleh. Jadi bukan kebalik, ada orang kebalik, kenapa lagi malas? Aduh lagi kurang nih imannya, kebalik. Justru beramal soleh lah agar bertambah imannya. Kuatkanlah amal kita supaya keimanan kita ini stabil. Supaya kita bisa istiqamah. Maka semakin ada godaan, semakin kuatkan amal soleh kita. Ketika kita menambah amal soleh, maka iman itu juga akan bertambah. Dan berkurang, wayangkus, dan dia berkurang dengan maksiat. Jadi ada orang ditanya, kenapa sih sekarang udah malas sholat? Ya udah karena imannya lagi turun. Kebalik, justru iman itu bisa turun karena kurangnya ibadah. Maka perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, insya Allah naik terus imannya. Maka istiqomah itu juga harus didoakan. Makanya ada doa dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Maka kata Allah dalam Al-Quran, berdoalah, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau buat hati kami ini melenceng. Karena setan itu nggak pernah bilang, nggak usah sholat. Nggak pernah setan bilang nggak usah sholat. Setan tuh bilang, rajin amat sholat sunnahnya. Kan yang disuruh cuma yang wajib. Gitu.
Jadi mulai dari rajin amat sholat sunnahnya. Wah solehah banget, sok suci banget, rajin banget murojaahnya. Gak pernah setan mengatakan udah gak usah ngaji, gak pernah. Maka la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka satu, naikkan amal soleh, tingkatkan amal soleh, lalu berdoalah minta keistiqomahan. Masya Allah. Allahu ta'ala Jadi alam. mungkin temannya harusnya diajak justru ya, kita ke pengajian yuk gitu ya. Iya. Supaya teman-teman yang tadinya mulai melenceng jadi mulai lurus lagi insya Allah, istiqomah lagi. jalannya Betul, Allah. setiap dikatain sok suci, buktikan bahwa nggak ada kata soknya, emang suci beneran. Masya Allah, amin. Amin. Jazakallah khairan kasiran, tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak buat Laila juga tadi yang sudah memberikan pertanyaannya bagus banget. Dan sekarang kita lanjut lagi nih, banyak orang tua yang suka ngelarang anaknya bergaul dengan mungkin ya kadang-kadang kerabatnya sendiri gitu loh. Karena takut anaknya terjerumus dalam hal-hal yang gak diinginkan. Sebenarnya apa sih ya, apa boleh nih sebenarnya orang tua itu menjaga atau kita menjaga jarak dengan teman atau kerabat agar terhindar dari hal-hal yang gak diinginkan. Kita minta penjelasan dari guru kita, Habib Muhammad Syahab, mohon izin penjelasannya, tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyakan nih khusus biasanya kan kita berteman nih semuanya. Kalau dikatakan boleh atau tidak kita itu menjaga jarak. Ada nasihat dari Muhammad al-Baqir radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan la tashabanna khamsatan, jangan berteman akrab. Artinya di sini ada anjuran menjaga jarak. Boleh nggak menjaga jarak? Boleh, tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memutuskan silaturahmi. Yang pertama apa? Dikatakan la tashabanna fasiqan. Nggak boleh berteman akrab dengan orang yang fasik. Jadi kata Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, beliau mengatakan la tashabanna fasiqan. Yang pertama, jangan berteman akrab dengan orang yang fasik. Kenapa? Orang fasik itu nular, lebih bahaya daripada virus corona. Yang kedua apa? La tashabanna kadzaban. Jangan berteman akrab dengan orang yang suka dusta. Sebentar-bentar bohong, sumpah demi Allah, demi Rasul. Nah ini kata imam-imam kita, para ulama kita nggak boleh berteman akrab. Tapi tidak boleh mutusin silaturahmi. Ingat ya, misal assalamualaikum, salaman, berbicara. Tapi duduk lama-lama jangan. Ini kalau berbicara boleh atau tidak kita menjaga jarak. Yang ketiga apa? Nah ini lebih parah lagi nih. Jadi la tashabannal bakhil. Nggak boleh kita berteman akrab dengan orang yang pelit. Kenapa? Penyakit pelit ini, penyakit kikir juga menularkan. Ya. Yang keempat apa? La tashabannal ahmaq. Tidak boleh berteman akrab dengan orang yang ahmak. Ahmak itu jahil lah. Orang bodoh, terlalu bodoh. Bukan nggak mau ngajarin. Coba kalau kita debat sama orang lahir, di mana Allah? Nah, repot kita. Bener. Yang terakhir, la tashabanna qati'ar rahmi. Tidak boleh berteman akrab dengan orang yang sering mutusi silaturahmi. Makanya di akhir dikasih. Jadi mutusin silaturahmi. Jadi boleh kita berteman sama bakhil boleh, berteman sama ahmak boleh, berteman sama fasik boleh, tapi akrab tidak boleh. Dan yang terakhir hebat penutupnya, jangan berteman akrab dengan orang yang sering mutusin silaturahmi. Masya Allah. Aduh, jadi macam-macam kategorinya sebenarnya Bib ya. Terima kasih banyak Habib Muhammad atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Oke, saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang ada di sini yang mau bertanya boleh. Silakan angkat tangannya ayo. Mana tadi bagian depan? Kayaknya kasihan nih, maaf ya cowok-cowok, cewek lagi deh nggak mau perempuan. Yang di belakang, tadi yang di depan sekarang yang di belakang. Boleh maju ke depan sini deh. Ya oke kasih jalan ya. Coba sini dulu deh, Diri boleh pinjam mic-nya Ustadz Syam. Oke, sini boleh maju ke sini lagi. Silakan. Namanya siapa? Namanya Queen. Siapa? Queen. Queen. Hah? King. Kita telah menemukan Queen. Namanya Queen apa? Queen apa namanya? Queen Isal Makfira. Queenie?
Queen Nisa Al-Makfira. Salma Fira. Pertanyaannya apa? Ya. Ustadz, gimana sih cara memilih bestie yang baik? Kadang suka ada yang memiliki suka dua. Kadang di depan baik, di Terus? belakangnya membawa keburukan. Kalau kita nasihati, suka paling so bener tuh. Oh, bestie gitu. Jadi bagaimana tipsnya untuk memilih bestie? Karena kadang-kadang udah ketemu teman tadi dia bilang kalau bestie itu kadang-kadang gini, dikasih tahu ya kan malah dia bilang kita sok suci gitu ya segala macam. Itu bukan bestie. Bestie itu kadang-kadang ya kan ada yang bilang bestie ngaku yang ataunya mukanya dua. Di depan kita baik, di belakang ngejelekin. Bener gak? Benar. Itu kan? Iya. Pertanyaannya gitu? Gak salah? Enggak. Terima kasih banyak Queen. Mohon izin dijawab guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Perbestian ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua bahwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu mereka adalah teman, aulia, saling membantu, saling menolong, ba'dhuhum min ba'd, di antara mereka. Jadi kita ini bisa menjadi teman bagi yang lainnya. Bisa enggak kita berteman dengan orang lain? Bisa, malah harus kita berteman. Tapi fungsi teman itu apa? Bagaimana cara memilih bestie? Kalau pertanyaan dari Queen tadi. Cirinya bestie yang baik, ya'muruna bil ma'ruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa Maka kata Allah dalam Al-Quran, teman itu syaratnya yang beriman dulu, maka cari yang keimanannya sudah teruji. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Teman itu adalah mereka yang mengajak kita ke dalam kebaikan. Jadi kalau ada teman yang mengajak kepada keburukan, maka dia tidak bisa jadi bestie. Harus yang mengajak kepada kebaikan. Ada orang yang mengomentari kita keburukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena ternyata kalau ada ular di sini yang berbisa, yang berbahaya, yang akan menggigit kita. Lalu ada orang yang nunjukin, awas hati-hati ada ular. Kita senang gak? Senang. Orang itu sedang menunjukkan keburukan kita. Maka mestinya kita bersyukur. Tapi ini butuh latihan. Jadi cari teman yang bisa mengajak kepada kebaikan. Dan cari teman yang bisa mencegah daripada kemungkaran. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Karena Fadli. memang kalau cari bestie itu ya gampang-gampang susah. Banyak orang yang deketin kita tuh kadang-kadang tuh apa ya istilah bahasa Inggrisnya itu friend with benefit. Jadi memang cari untung doang Oh, gitu loh. subhanallah. Jadi gak ada yang benar-benar tulus pengen berteman sama kita tuh jarang. Coba sebentar, ini dari tadi saya ngeliat ada masnya ini nih. Coba mas, kenapa sih mas senyum-senyum aja dari tadi? Kasihan Coba sini dong, coba ada apa sih? Ustadz coba sini. Ustadz. Coba ada masalah apa? Coba, Ada masalah apa dia? Sini, coba sini dulu. Aduh, coba. Aduh.
Oh banyak fansnya, wih. Pada tepuk tangan loh. Coba. Wih, fansnya banyak loh. Wede. Luar biasa. Ustaz kasih mic nih. Nama. Januar Nafis. Januar Nafis. Kelas 1 SMP. berarti Satu SMP. Satu SMP. Satu SMP segini. Ini udah kuliah, udah lewat segini. Tunggu dulu. Iya, iya. Kalau satu SMP Iya. ini berarti saya kelas 5 SD. Coba pengen tahu Januar, apa sih kenapa sih bikin senyum-senyum sendiri dari Kenapa? tadi? Jadi waktu 2 hari ke belakang dapat surat nih. Dapat surat, coba kasih tahu yang di rumah biar denger juga. Coba, surat Dapat apa? Biar aja, namanya juga anak muda. Kenapa? Wih, so anak Tapi muda. nggak tahu tuh cara ngebalasnya tuh. Juga mau minta pengetahuan tentang adab berteman atau bahkan bergaul dengan lawan jenis bagaimana? Ada. Oh, adab-adab bergaul. Ada pergaulan karena dia dapat surat. Oh. Kan harus dibalas. Ya. Sempat nggak sempat harus dibalas. Oke, mau Iya. tahu? Mau dong. Bagaimana adab-adab? Mau tahu? Mau. Adab-adab berteman. Mau. Coba sini. Coba sini, mana. Sini. Gimana? Sini. Ini mana? Ini, coba. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.